Pledoi penasihat hukum terdakwa Alwi Amri Harahap diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara pidana registrasi nomor 350-B/LH/2019 PN.PW kepada yang terhormat Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara registrasi nomor 350-B/LH/2019 PN.PW di Pangkalan Kerinci Pelalawan. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Haji Mahfudz Zain SHMH, Yogi Permana SH Putra SH, masing-masing advokat dan atau konsultan hukum pada kantor law firm /mediator Haji Mahfudz Zain SHMH and Partner beralamat di Jalan Pahlawan Kerja Gang Mahoni nomor 16 Pekanbaru Riau atau dan Jalan Danau Toksan nomor 05 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan registrasi nomor 68/SK/Pidana Paniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 Desember 2019 demi dan untuk kepentingan terdakwa atas nama Alwi Amri Harahap. Identitas tak perlu kami bacakan. Masa penahanan ditahan oleh penyidik di rutan dari tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 sampai saat ini, dan diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Riau masih di rutan dari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 2 April dan seterusnya. Pleno ini bermaterikan antara perilaku menegakkan hukum, enforce the law, dan menggunakan hukum, previous the law, seringkali sulit dibedakan. Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, menggunakan hukum tanpa berniat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, injustice. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama kami haturkan puji syukur dari Allah SWT berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan pemeriksaan sidang ini hingga selesai. Sedangkan blok 1 tidak diambil sampel tanahnya sehingga tidak mewakili populasi lahan gambut yang mengalami kebakaran di area PTSS seperti gambar 10 di dalam analisa ini. Padahal sebagaimana diamati Permen LH nomor 6 tahun 2007, pengambilan sampel tanah harus mewakili populasi. Dengan demikian, karena pengambilan tanah tidak memenuhi kaidah ilmiah, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menilai kerusakan lahan gambut akibat kebakaran. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan bukti telah terjadi kerusakan tanah gambut akibat kebakaran. Bagian C. Dalam pengambilan sampel tanah oleh saksi BW dan timnya, yaitu mengambil tanah gambut terbakar pada lokasi blok 2 dengan jumlah titik pengambilan sampel tanah terbakar yaitu 3 blok, yaitu pada blok L38, 39 dan 40, dan 2 titik pengambilan sampel tanah gambut tidak terbakar yaitu pada blok M35 dan lahan masyarakat seperti yang ada di berita acara. Jumlah titik pengambilan sampel di majelis yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Izinkanlah kami menyampaikan analisis terhadap tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, dan kami merasa ada sesuatu yang keliru dan tidak menempatkan hukum pada tempatnya. Adapun hal-hal yang kami kemukakan sebagai berikut. Terhadap tuntutan pasal 99 ayat 1 UU PPLH A, bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana orang yang memberikan perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 contoh pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan orang hidup sesuai dakwaan alternatif kedua. B. Menurut saudara jaksa penuntut umum terhadap dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 contoh pasal 116 ayat di majelis yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Izinkanlah kami untuk menyampaikan analisis terhadap tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, dan kami merasa ada sesuatu yang keliru dan tidak menempatkan hukum pada tempatnya. Adapun hal-hal yang kami kemukakan sebagai berikut. Terhadap tuntutan pasal 99 ayat 1 UU PPLH A, bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana orang yang memberikan perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambiar, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 contoh pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan orang hidup sesuai dakwaan alternatif kedua. B. Menurut saudara jaksa penuntut umum terhadap dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 contoh pasal 116 ayat A dengan K. Kelalaian yang dilakukan atau kelalaian yang diperbuat merupakan ketidakhati-hatian yang dilakukan orang pada umumnya, dan arti tidak boleh berdasarkan kepada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ini adalah orang biasa atau seorang ahli biasa. Kelalaian yang dilakukan atau kekurangan kehati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Seterusnya, kelalaian melaksanakan kewajiban dapat didasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka yang tersebut menjadi dasar untuk dapat dikatakan telah melakukan kelalaian atau apa. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kelalaian terdakwa alwi omlihalaha yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambiar, baku mutu air laut atau
April 2020 dengan acara adalah pembelaan dari PT Sumber Saham Sejahtera. Dan kalau misalkan karena masalah COVID, memang juga masalah COVID dan pengelolaan juga sedang menunjukkan ke PSBB untuk baru. Jadi kita memang masalah itu kendala, kita menunggu pun akan seperti lama lagi. Kemudian sebenarnya di awal Maret kita kemarin sudah kirim sampel yang sama. SOP-nya itu 20 hari. Cuman karena di sana itu juga ada COVID itu, jadi itu yang jadi kendala. Tolong dipercepat lah ya. Kalau akan di tanggal 21 April 2020 acaranya adalah pembelaan prosedur dari penasihat hukum, dan setelah itu baru kita tingkatkan juga kepada hukum sehingga apakah kita ada tuntutannya tak efektif untuk umum nanti setelah persidangan berikutnya. Kemudian jadi kita tunda dari PT Sumber Sejahtera 21 April 2020 dengan agenda yang sama, pembelaan prosedur dari penasihat hukum dan PT Sumber Sejahtera. Demikian ya.